Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2411-2413. Saat ini, Chunyu Shaozu melompat ke atas panggung dan menawarkan pedang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Li Yang. Melihat ini, semua pemimpin menghela nafas satu demi satu. Hingga saat ini, meskipun status Li Yang lebih mulia, dia hanya dapat dibunuh. Jika tidak, Li Yang atau mereka akan mati. Namun, pada saat dia memulai, sorakan dingin datang, dan pada saat yang sama, udara yang kuat memantulkan pedangnya. Aku bercanda. Jika kamu benar-benar membunuh seseorang, aku akan membiarkanmu mati 10.000 kali untuk dikuburkan bersamaku. Tentu saja, pembicaranya adalah Jericho Lee. Baru saja, Yan Yuling gila. Dia meraih lengannya dan mendesaknya untuk naik untuk menyelamatkan orang. Tentu saja Jericho Lee tidak ingin mati tanpa bantuan. Dia hanya merasa orang ini terlalu kejam saat melihat gerakan tiba-tiba Tuan Muda Chunyu. Dia benar-benar di luar kendali. Jika kita tidak membunuhnya, apakah kita ingin dia membunuh kita? Tuan kecil Chunyu kedinginan. Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Minggir dan jangan menghalangi jalan di sini. Jericho Lee menatapnya dengan dingin dan menamparnya. Kemudian dia mendatangi Li Yang dan mengangkat tangannya untuk mengumpulkan sebuah rune, yang jatuh ke alis Li Yang. Aum. Li Yang, yang tadinya gila, menjadi tenang dalam sekejap, kemudian ki hitam menghilang dalam sekejap, 7 lubang berhenti mengeluarkan darah, wajahnya kembali normal, dan pikirannya mulai jernih. Ho, aku akhirnya bisa memegang kendali. Semua orang di sekitar merasa lega. Cara Li Yang lepas kendali barusan sungguh mengerikan. Mereka semua mengira mereka akan menemui ajal hari ini. Namun, saat Jericho Lee membiarkan Li Yang kembali normal, pemandangan ini juga mengejutkan banyak orang. Siapa pria ini? Bisakah kamu membuat Li Yang yang lebih tua kembali normal dengan mudah? Dilihat dari tangan barusan, kekuatannya setidaknya di atas Li Yang yang lebih tua. Penatua Li Yang adalah sosok yang kuat dalam daftar dewa perang. Jangan bilang, orang ini masih sangat muda, dan dia juga salah satu dewa perang yang kuat. Kurang pengetahuan. Mereka tidak hanya kuat di tingkat dewa perang, tetapi juga dapat membuat gerbang Tianji tidak dapat menghitung kekuatan spesifik dari keberadaan yang kuat. Anda bahkan tidak mengenalnya. Anda bodoh. Siapa dia? Dia adalah Li Qiankun, yang telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan dikenal sebagai orang paling kuat dalam seni bela diri. Beberapa orang di antara kerumunan tidak mengenal Jericho Lee, tetapi ketika seseorang mengungkapkan identitasnya sebagai Li Qiankun, itu adalah badai. Apakah dia Li Qiankun? Dia adalah Li Qiankun yang membunuh Raja dan memenangkan kejuaraan pertemuan dan Dao. Dikatakan bahwa dia tidak hanya membunuh Li Fengzheng, tetapi juga membunuh Gu Yi, tetua sekolah Kongtong, di pertemuan para pembuat senjata. Sobat baik, semudah rumor yang beredar. Tentu saja, orang-orang yang hadir telah mendengar nama Li Qiankun, dan banyak kontak yang sudah lama ingin merayunya, tetapi mereka tidak pernah menemukan peluang. Mereka dikejutkan dengan kehadiran Tuhan di hadapan mereka. Di kursi, Mo Tianxing mendengarkan suara diskusi di sekitar, ekspresi wajahnya benar-benar memalukan. Awalnya, Li Qiankun muncul di jamuan makannya, dia seharusnya merasa sangat tersanjung, lagi pula, nama Li Qiankun seperti guntur. Namun, sebelum Li Qiankun berselisih dengannya, dan dia juga berbicara kasar padanya, yang membuatnya sangat menyebalkan. Yang terburuk adalah sekarang, karena kesalahannya, Huo dan Li yang hampir putus asa. Meskipun Huo selalu diselamatkan oleh Chunyu Shaozu, Li yang diselamatkan oleh anak laki-laki ini, yang juga disaksikan oleh orang-orang. Dalam hal ini, mata Mo Tianxing berbinar sejenak, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia melengkungkan tangannya ke arah Chunyu Shaozu dan berkata, terima kasih banyak telah membantu Chunyu Shaozu. Terima kasih banyak. Adapun Jericho Lee, ada yang salah dengan sikapnya. Terima kasih untuk bantuannya. Bagaimana sikapnya? Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihatnya. Bahkan jika Anda pernah berkonflik dengan Li Qiankun sebelumnya, mereka menyelamatkan Li Yang, bukan? Perlu diperlakukan berbeda. Untuk sementara waktu, banyak orang meninggalkan simpul hati di wajah Mo Tianxing, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Chunyu memandang Jericho Lee sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saya yakin saya akan menyelamatkan orang yang saya bawa. Adapun Li Yang, saya tidak menyelamatkannya. Cimat saya tidak berpengaruh padanya. Ini adalah fakta yang dapat dilihat semua orang.
Jika dia mengacaukan hitam dan putih atau berbicara omong kosong sekarang, itu hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, jadi pilihan terbaik adalah membicarakan masalah tersebut. Kata-kata ini membuat Mo Tianqing merasa malu di tempat, dan wajah tua itu dengan cepat tidak hidup. Huo juga sedikit malu, karena sebelum dititipkan besar, awalnya tidak mengatasi efek samping obat mujarab, tapi sengaja memasukkan bawang putih, hasilnya tidak menyangka akan terbalik. Belum lagi Cunyu Shaozu menyia-nyiakan jimat yang sangat berharga untuk menyelamatkannya, dan ki hitam yang larut mengikis Liang, jika tidak, kondisi Liang seharusnya tidak terlalu buruk. Sebenarnya, dia dan Cunyu Shaozu lah yang menyebabkan kegilaan Liang sekarang. Namun, Huo sendiri adalah wajah yang sangat baik, dan penuh superioritas. Dia tidak tahan kehilangan muka di depan banyak orang. Saat ini, dia berkata dengan marah, Cunyu Shaozu, Penatua Liang ingin saya melihat bahwa itu adalah efek dari Gui Yuan Fu Anda. Jika tidak, tidak mudah baginya untuk menyelamatkan Liang yang lebih tua, jadi penghargaan tetap ada pada Anda, jadi jangan berikan kepada orang lain. Kata-kata ini jelas menyesatkan, tetapi Mo Tianqing baru saja memakan set ini, dia sangat gembira, dan tertawa, bagus, bagus, itulah alasannya. Katanya, kedua hantu tua itu juga sengaja menatap Jericho Lee dengan tatapan provokatif, tersenyum, menyiratkan ironi. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa Jericho Lee benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Cunyu tidak mengatakan apa-apa, dan Jericho Lee tidak mau menjelaskan. Toh, sebagian orang tidak hanya buta, tuli, tapi juga buta. Pada saat ini, sosok yang mengejutkan berlari, Li Shao. Itu adalah orang suci dari timur. Baru saja, Tuan Huo dan Li yang lepas kendali dan menjadi gila satu persatu. Adegan itu kacau balau. Tentu saja dia sebagai tuan rumah juga pergi untuk menjaga ketertiban. Jika tidak, dia akan lepas kendali pada saat itu, dan dia akan mempunyai tanggung jawab untuk mengelak. Kini suasana menjadi tenang. Begitu dia datang, dia melihat sosok yang dikenalnya dan hampir mengira dia salah. Kamu adalah... Jericho Lee berkedip, sedikit bingung. Dong Fangsheng juga tidak malu. Saya Presiden Asosiasi Alkemis Kota Danwang. Kami pernah bertemu di konferensi Dandao sebelumnya. Oh, itu kamu, kata Jericho Lee, yang masih sedikit terkesan. Tapi tidak dalam. Apa masalahnya? Sebenarnya, hari ini saya ingin mengundang Anda untuk datang ke sini untuk mengatasi efek samping ramuan ini. Saya pikir Anda tidak akan datang, tetapi saya sangat senang Anda melakukannya. Orang suci timur berkata dengan penuh semangat. Ekspresi Jericho Lee tenang dan datar. Terkejut, mengapa saya harus mengatasi efek samping obat mujarab ini? Apakah pekerjaanmu sudah cukup? Itu bukan urusanku. Bab 2412. Hal ini membuat Dong Fangsheng merasa malu dan berkata, jika efek samping dari ramuan ini tidak dihilangkan, akan selalu ada bahaya besar yang tersembunyi. Dan sejujurnya dengan Li Shao, nyawa Tuan Mo berada dalam bahaya sebelumnya. Untung aku mendapat pil 9 putaran untuk menyelamatkannya dari kematian. Jika kita bisa mengatasi efek samping ramuan kali ini, kita bisa. Dia tidak tahu konflik antara Jericho Lee dan Mo Tianqing, jadi di depan dari semuanya, Da Fangfang mengatakannya. Tunggu. Jericho Lee mengerutkan kening dan menyela, apa yang baru saja kamu katakan? Pil Guiyuan Jiushuan. Itu bukan sesuatu yang aku jual sebelum konferensi seni bela diri. Kapan itu sampai padamu? Aku tidak ingat itu, kan? Sebelum dia pergi menghadiri konferensi seni bela diri, dia memutuskan untuk menghadiri konferensi tersebut hanya ketika dia tahu bahwa pemimpin Aula ke-9 Jiuxuanmen akan muncul. Sebelum pertemuan, dia menyempurnakan beberapa ramuan dan ramuan hanya untuk menukarnya dengan ramuan. Saat itu, ada pil Guiyuan Jiushuan. Dia berada di pasar jamu dan menukar beberapa ramuan dengan bosnya. Saya tidak menyangka bahwa saya berada di tangan Dong Fangsheng. Dong Fangsheng langsung berkata, pil Guiyuan Jiushuan yang muncul di kota Huguang berasal dari tangan Li Shao. Itu hanya sesuatu yang aku gunakan untuk menukarkan obat mujarab. Jericho Lee mengerutkan kening dan menatap Mo Tianqing. Setelah sekian lama, kamu memakannya. Adegan itu benar-benar sunyi, dan semua orang membuka mulut karena gempar. Sua. Detik berikutnya, semua orang menoleh dan menatapnya, mata mereka tertuju pada Mo Tianqing, mata mereka sangat aneh. Mereka tidak buta. Mulai malam ini, kami semua mengetahui bahwa Mo Tianqing mengincar Jericho Lee kemana-mana, dan sepertinya ingin mencabik-cabik Jericho Lee. Secara kebetulan, lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika Mo Tianqing sedang sekarat, dia mendapatkan ramuan yang berharga.
Pil Guyuan Jiushuan ini dapat membuat kehidupan dalam bahaya, melukai naga dan harimau kehidupan yang sekarat, dan memperpanjang masa hidup tertentu. Ramuan ajaib inilah yang membuat Mo Tianxing lolos dari kematian dan berdiri di depan mereka lagi. Kalau tidak, saya khawatir hari ini bukan kepulangannya ke Tiongkok, melainkan rumput kuburan. Baik mati, jangan mati, pengembalian Yuan 9 putaran dan ini, secara tak terduga persis dari tangan Jericho Lee. Jericho Lee adalah dermawan penyelamat hidup Mo Tianxing. Dan sekarang, Mo Tianxing bahkan dengan jahat membidik dermawan penyelamat nyawanya, ini tidak terlalu lucu. Untuk sementara waktu, Mo Tianxing juga berkeringat dingin saat ini, dan seluruh orang berputar-putar, berharap untuk menamparkan wajahnya sendiri. Wen Renzong dan tetua Taihua, yang berada di dekatnya, juga memiliki ekspresi aneh. Awalnya Mo Tianxing mengatakan bahwa Jericho Lee tidak sebaik Chunyu dan Feng Mo. Saat itu, mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Sekarang mereka tahu apa yang salah, tapi sepertinya sudah terlambat. Tuhan sepertinya sedang bercanda. Tidak jelas siapa saja orang-orang besar yang terlibat dalam segala macam manuver di sini. Alasan mengapa Mo Tianxing memiliki pengaruh yang begitu besar di luar negeri bukan hanya karena dia aktif dan sering bekerja di tahun-tahun awalnya, tetapi juga karena dia telah beroperasi selama bertahun-tahun dan selalu menciptakan citra dan reputasi yang baik untuk dirinya sendiri. Hal ini setara dengan ia mengatur setting pribadi untuk dirinya sendiri, atau semacam setting pribadi yang terkenal, seperti halnya seniman-seniman tua yang berbudi luhur sekaligus artistik dalam dunia seni pertunjukan, yang telah keluar dari kategori seni pertunjukan. Aktor inferior, dan telah naik langsung dari aktor dan bintang ke level artis. Sekarang tidak apa-apa. Bangunan itu telah runtuh. Runtuhnya kepribadian bintang akan menyebabkan pelecehan dan kritik verbal yang tak terhitung banyaknya. Sekarang citra manajemen Mo Tianxing selama bertahun-tahun telah hilang, sehingga diperkirakan dia akan menghadapi kritik seperti apa di masa depan. Tak heran jika mereka menjadi bahan tertawaan dunia. Tentu saja, semua ini salahnya sendiri. Setelah membatu dalam waktu yang lama, dan sangat ingin menemukan cara untuk masuk, Mo Tianxing, dengan gayanya yang biasa, dengan enggan berkata, "Saya canggung. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah dermawan penyelamat hidup saya. Itu adalah dosa besar. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya harap Haihan. Dia ingin bunuh diri sekarang." Awalnya, malam ini, Jericho Lee berulang kali menjelek-jelekkan dia dan berteriak-teriak untuk membunuhnya. Dia sudah lama membenci Jericho Lee sehingga dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Tetapi karena kekuatan Jericho Lee yang sangat kuat, dia hanya bisa bergeming dari rasa takutnya pada tikus dan menahannya lagi dan lagi. Namun, kini ia harus menundukkan kepala untuk mengakui kesalahannya pada bocah yang paling dibencinya, hanya karena bocah itu mencabut nyawanya. Dia membencinya. Aku benci Tuhan karena melontarkan lelucon kejam padanya. Reputasinya, yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun, mungkin akan runtuh lebih dari setengahnya setelah hari ini, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan terberat baginya. Dia tidak bisa menerimanya, tapi harus menerimanya. Saat ini, dia menelan amarahnya dan menundukkan kepalanya kepada Jericho Lee untuk mengakui kesalahannya. Awalnya, seluruh keluarga Mohis sudah marah dan ingin bersatu menghadapi Li Qiankun. Sekarang bagus. Saat ini, kami benar-benar harus ngotot mengambil keputusan. Saya khawatir ini akan memperburuk keadaan. Mo Tianxing sama menyedihkannya dengan memakan lalat, tetapi anggota keluarga Mohis lainnya tidak terlalu memperhatikan ketenaran. Mereka biasanya mengandalkan latar belakang keluarga, dan kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka, sehingga mereka tidak tahu betapa pentingnya reputasi bagi Mohisme. Sekarang mereka melihat Mo Tianxing sangat malu, reaksi pertama di hati mereka bukanlah merasa tidak nyaman seperti Mo Tianxing, tetapi merasa tidak bisa dijelaskan dan bahkan mencibir. Haha, itu hanya reputasi kecil, semuanya kosong. Beberapa anak muda berpendapat demikian. Iya, entah apa pendapat nenek moyang kita tentang pengulangan nama itu. Ada nona manis putih konyol yang mengeluarkan perasaan naif. Sedangkan untuk petinggi Mohis, Mo Changqi menunjukkan cibiran, pil Guyuan Jiushuan ini, meskipun itu dibuat olehnya. Kami tidak memaksanya untuk menjualnya. Selain itu disumbangkan oleh ketua Dongfang, tapi kami butuh cukup banyak uang untuk mendapatkannya. Itulah yang sangat disetujui Mo Huade dengan putranya. Awalnya, urusannya adalah kamu mencintaiku, yang satu mau berjuang, yang lain mau menderita. Apakah kita benar-benar berpikir kita idiot? Ingin kita bersyukur? Mimpi Mo Chang dia juga mencibir di satu sisi, lagi pula,
dia tidak menderita kerugian, berpura-pura menjadi wajah orang lain, tidak ingin kita membelinya. Semakin banyak orang berbicara, semakin energi mereka. Kemudian Mo Huade dan Mo Changqi mulai mencari-cari kesalahan ayah dan anak perempuan Mo Lan. Ku bilang, ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kamu tidak memeriksa dari mana asalmu saat mengumpulkan Gu Yuan Jiushuan dan sebelumnya? Bab 2413. Tinta biru langsung mengerutkan kening, cukup tidak puas, lalu kenapa kamu tidak memeriksanya? Lelucon. Kamu yang membawanya. Tentu saja, terserah kamu untuk menyelidiki sumbernya dan memastikan tidak ada masalah. Sekarang berantakan. Kamu bertanggung jawab. Mohis secara moral menerima begitu saja. Mendengar ini, dia langsung marah. Saat aku mendapat pilnya, kenapa kamu tidak bilang begitu? Sekarang kalau ada yang tidak beres, terserah kita. Karena ayah dan anakmu begitu sombong, ya, kamu bisa pergi ke orang lain untuk menyempurnakan pil Gu Yuan Jiushuan. Jika kamu dapat menemukannya, ayah dan anak kami akan segera mengambil tanggung jawab penuh, atau kalian akan diam sekarang. Ada apa? Pada awalnya, dia bersusah payah untuk mendapatkan pil Gu Yuan Jiushuan. Siapa di antara anggota keluarga yang tidak gembira? Dalam mohisme, siapa yang tidak tahu bahwa Mo Tianqing adalah surga keluarga? Jika dia jatuh, semua pengikut Mohis tidak akan memiliki kehidupan yang baik, dan karena itu, tidak ada yang ingin dia jatuh. Saat itu, Mo Saqian mendapatkan obat mujarab tersebut, namun Mo Huade dan putranya memujinya. Dan sekarang, hanya karena obat mujarab berasal dari tangan Jericho Li, sekarang mulai mempercayakan mereka. Mo Saqian memberitahu Mo Huade dan putranya, mimpi. Mo Huade tidak bisa berkata-kata. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan Gu Yuan Jiushuan dan dari saluran lain, dia tidak akan membiarkan Mo Saqian dan putrinya pamer. Saat itu, Mo Saqian mendapat pil Gu Yuan Jiushuan, menyembuhkan Mo Tianqing, dan mendapat segala macam pujian dan hadiah dari Mo Tianqing. Banyak dari harta karun tersebut merupakan harta karun yang tidak dapat ditemukan, yang membuat iri anggota keluarga lainnya. Siapa yang memiliki kemampuan itu akan menggantikan Mo Saqian dalam keluarga. Saat mereka bertengkar, masa sudah ramai berbincang. Setelah sekian lama, berkat kakak iparku, lelaki tua ini bisa hidup begitu lama. Hentikan. Mo Qingzu memutar matanya, kakak ipar seharusnya tidak menyelamatkan serigala bermata putih seperti ini. Sangat akurat menggunakan kata, serigala bermata putih. Perilaku Mo Tianqing sekarang, bukankah itu serigala bermata putih? Tidak, lebih menjijikkan dari serigala bermata putih. Mo Qingluan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, terima kasih atas wajahnya. Dia begitu misterius sepanjang hari. Ternyata dia memiliki kebajikan seperti itu. Memang benar orang tidak bisa menilai penampilannya. Kakak, kamu memujinya. Dia berhati serigala, tidak, mengapa saya harus menghina anjing, memelihara anjing untuk dimakan, dan mengibaskan ekornya untuk menyenangkan pemiliknya. Bagi sebagian orang, bukankah itu berarti Mo Tianqing tidak sebaik anjing? Untuk sesaat, banyak orang yang berekspresi aneh, semuanya terkekeh, tapi sepertinya tidak ada masalah. Memelihara seekor anjing, benar-benar memberi makan, akan mengibaskan ekornya untuk menyenangkan pemiliknya, dan akan setia seumur hidup. Poin ini lebih tinggi dari sampah yang ganas. Saya tidak tahu berapa levelnya. Mo Tianqing marah, tapi dia tidak bisa menyangkal apapun saat ini. Begitu dia membantah, bukankah dia akan duduk dengan penilaian, hati serigala dan paru-paru anjing, dan anjing babi lebih rendah. Pada saat ini, Mo Qingzu tiba-tiba teringat sesuatu, oh iya, kakak ipar sepertinya benar-benar punya anjing, kan? Sekarang mereka sudah dewasa. Hihi, beberapa orang tidak berperilaku sebaik anjing. Dan mereka bahkan tidak membayar sebanyak anjing. Mereka hidup sia-sia. Pernyataan mematikan ini benar-benar setingkat senjata nuklir. Mo Tianqing sangat marah hingga hatinya sakit, jantungnya sakit, dan seluruh tubuhnya sakit. Saat ini, jika dia tidak membuat pernyataan, dia akan sangat marah hanya dengan mendengarkan komentar orang-orang ini. Mo Lan, tahukah kamu apa yang salah? Dia mengarahkan ujung tombaknya ke Mo Lan. Mo Lan baru saja pulih dari rasa sakitnya. Keadaan berdebat dengan Mo Huade. Begitu dia mendengar kata-kata Mo Tianqing, dia langsung menjadi buta. Leluhur, aku ada apa denganku? Dia tidak melakukan apa-apa, kan? Mengapa kamu melakukan kesalahan? Kamu bertingkah bodoh. Mo Tianqing dengan marah memarahi, dermawan penyelamat hidupku telah datang, kamu berpura-pura tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, biarkan aku dengan bingung menentang dermawanku.
Ayah dan anak perempuanmu membawa kembali ramuan itu, tapi mereka sengaja menyembunyikan kebenaran demi keserakahan. Mereka sangat bersalah dan tidak bisa dimaafkan. Tidak. Mo Lan benar-benar bodoh, tetapi dia biasanya memiliki banyak kontak dengan Mo Tianqing. Tentu saja, dia langsung bereaksi. Mo Tianqing sedang mencari tukang pot belakang. Dan dialah orang jahatnya. Ayo. Ayo, turunkan orang, lalu dengarkan aku. Suara dan warna Mo Tianqing sangat keras, dan Mo Lan dibawa pergi tanpa berkata apa-apa. Faktanya, hal ini tampaknya menghukum tinta biru, tetapi belum tentu merupakan cara untuk melindungi tinta biru. Mo Saqian menatap ayahnya dan diturunkan. Tentu saja dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa Mo Lan baru saja ditangkap oleh leluhurnya dan menjadi hantu, bukan hantu. Itu tidak akan terjadi. Dia akan dibebaskan secara diam-diam nanti. Dia tidak bisa memprovokasi Li Qiankun dan Dong Fangsheng, jadi biarkan keluarga menjadi hantu kematian. Dia menganggap keluarga itu sebagai apa? Hanya menggunakan alat. Banyak orang menatap dengan mata kecil, Anda melihat saya melihat Anda, ekspresinya tidak bisa dikatakan indah. Dari kacamata orang lain kita bisa melihat berbagai macam emosi, seperti lucu, ironis dan lain sebagainya. Kecuali beberapa orang yang benar-benar idiot, kebanyakan dari mereka adalah roh manusia. Mereka semua kuat di luar. Tentu saja, mereka tidak manis-manis putih bodoh. Sangat jelas bahwa Mo Tianqing sedang mencari hantu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Namun, harus dikatakan bahwa tindakan Mo Tianqing tidak hanya memberinya kemunduran, tetapi juga membuang kesalahannya, dan memberikan gambaran yang adil kepada beberapa orang bodoh yang bodoh. Ada begitu banyak burung dengan satu batu. Namun, sebagian orang menganggap lelaki tua itu terlalu banyak menghitung, sehingga tidak bisa mengakui kesalahannya. Beberapa orang mengenali Mo Lan, terutama putri Mo Lan, Mo Saqian. Mereka tahu bahwa Mo Tianqing sangat menghargai Mo Saqian, dan Mo Lan juga merupakan orang yang sangat penting dalam keluarga karena ayahnya lebih tinggi dari putrinya. Ayah dan anak perempuan Mingming adalah orang-orang berjasa besar di sekolah Mohis pada awalnya, tetapi sekarang Mo Tianqing mengambil keduanya, yang hanya akan membuat seluruh keluarga merasa kedinginan. Beberapa rubah tua, yang berada jauh di dalam kota, telah menemukan makna yang lebih dalam dari tindakan Mo Tianqing. Peringatan. Dia memperingatkan Li Qiankun untuk tidak maju 1 inci pun. Dia menyebut Li Qiankun sebagai dermawan, yang cukup untuk menyelamatkan mukanya. Jika Li Qiankun menolak menyerah, dia akan menyatakan perang dengannya, dan kedua belah pihak tidak akan pernah mati. Maka akhir dari Mo Lan akan menjadi milik Li Qiankun. Hanya saja, apakah dia benar-benar akan melakukannya? Paman ketujuh, apakah kamu masih memiliki ilusi tentang dia sekarang? Peri warna tinta saat ini memandangi lelaki tua agung berambut besar yang tidak jauh dari situ, tetapi terus mencibir. Dia tidak bodoh, Mo Tianqing jelas sengaja bertindak agar orang lain melihatnya, dan akan percaya itu benar-benar bodoh.